Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada teman-teman yang bertanya, ciri-ciri Khawarij itu seperti apa? Ciri-cirinya, ya ini kita sampaikan ciri-ciri secara fisik, ya, secara fisik. Jadi kebiasaan mereka itu mencukur habis rambutnya botak, jadi kepalanya itu botak. Yang pertama, ya, sebenarnya kepala botak bukan berarti dia Khawarij, tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu senantiasa dicukur habis. Lalu kemudian yang kedua senantiasa dipanjangkan sampai di daun telinga. Yang ketiga senantiasa dipanjangkan sampai sebahu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh kaum Khawarij ini, mereka senantiasa menjadikan rambutnya itu botak, gondol, kalau istilahnya kita. Lalu kemudian di dahinya itu ada stempel hitam, ya. Ada tanda hitam di dahi. Ada yang tanda hitam di dahinya satu, ada yang dua di sini, ada yang tiga, 1, 2, 3. Ada juga yang satu tapi besar, Sebenarnya orang yang ada tanda hitam di dahinya belum tentu Khawarij juga, belum tentu. Ya, tapi ciri Khawarij seperti itu. Ada tanda hitam di dahinya. Lalu kemudian pandangan matanya. Matanya itu senantiasa memandang keburukan orang lain dan senantiasa melihat kebaikan diri mereka. Itu ciri khasnya. Lalu kemudian kata-katanya dalam berdakwah itu sama sekali tidak mencontohi Rasulullah. Tidak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Menyelisihi cara menyampaikan dakwah, tidak bijaksana. Ini salah satu ciri yang nampak dalam pandangan mata kita. Sebagaimana Ibnu Muljam ketika dia membunuh Ali, dia katakan, wahai Ali, hukum ini milik Allah, bukan milik engkau. Sebenarnya kata-katanya ini bagus, tapi niatnya yang buruk. Kata-katanya bagus, tapi niatnya yang buruk. Maka kalimat seperti ini adalah kalimat untuk mengikat umat. Supaya apa? Supaya umat ini ikut kepada mereka. Mereka menggunakan kalau Allah, ini perkataan Allah, ini perkataan Rasul, mengikat umat. Jadi lisannya seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, yang paling penting dalam semua ini, yang perlu kita ketahui, sebenarnya fisik ini bukan jaminan. Bukan jaminan bahwa orang itu Khawarij, bukan. Kalau misalkan kita lihat orang yang kepalanya botak, ada tanda hitam di jidatnya, ya, kemudian pandangan matanya sama sekali tidak hikmah, pembicaranya senantiasa kotor, belum tentu dia Khawarij, belum tentu. Tetapi Khawarij yang sesungguhnya, Khawarij yang sebenarnya adalah mereka yang memiliki pemahaman yang menyelisihi pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pemahamannya, bagaimana manhaj mereka Khawarij ini? Pemahaman mereka ini, teman-teman sekalian, ini perlu kita garis bawahi supaya kita paham. Pemahaman Khawarij ini adalah dia menganggap bahwa orang yang di luar dari kelompoknya itu semuanya sesat. Itu pemahamannya mereka. Semuanya salah. Semuanya bidah. Semuanya syirik. Semuanya musyrik. Yang benar mereka. Yang benar dia. Yang lain salah semua. Bahkan mereka mengatakan dengan lisannya. Mereka mengatakan dengan lisannya. Yang manakah yang lebih baik, Rasulullah atau Imam Asy-Syafi'i?
rahimahullah ta'ala. Coba bayangkan, ya. Para ulama kita disandingkan untuk dibenturkan bersama dengan Rasulullah. Padahal 4 imam mazhab ini, teman-teman sekalian, kita ketahui mereka adalah pewarisnya Rasulullah. Ya, pewarisnya Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada sunnah di antara kita semua. Tidak ada orang yang melebihi cintanya para ulama salaf kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang-orang sesudahnya. Tetapi mereka hendak membenturkan kita, ulama kita, dengan Rasulullah SAW, menggiring umat supaya umat ini tidak senang kepada ulama salaf. Kenapa? Karena mereka cemburu, mereka iri kepada ulama salaf. Ulama salaf hujahnya diterima, fatwanya diamalkan, qaulnya senantiasa kita istiqomah kerjakan. Sementara fatwa mereka kita tinggalkan karena memang menyelisihi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, itu adalah fisik, ya, daripada khawarij, fisik. Mulai dari atas kepala mereka botak, ada kemudian tanda hitam di dahi, lalu kemudian pandangan mata, kemudian lisan, kemudian yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah pemahaman mereka, ya, pemahaman mereka. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kalau misalkan ada orang yang kepalanya botak, kemudian ada tanda hitam, kemudian kalau sholat pakai masker, ya, kemudian celananya cingkrang, belum tentu juga khawarij, belum tentu, ya, belum tentu. Ya. Tapi ciri khawarij, ya, seperti itu. Mereka kalau sholat tidak pakai penutup kepala, ya, kemudian pakai penutup mulut, ya, penutup mulut. Menggunakan penutup mulut ini tidak masalah, silahkan. Tapi kalau di luar sholat juga harus seperti itu. Ya, jangan nanti di dalam sholat pakai penutup pakai masker. Setelah keluar dari masjid, maskernya dibuka. Ini musibah. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, silahkan, ya, di share, kemudian channel ini di subscribe, tulis komentar di bawah, ya, kemudian jangan lupa tekan tanda lonceng, ya, supaya video-video yang kami berikan itu bisa masuk di notifikasi kalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.